Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bareng gue Zakir di konten Cerita Semesta, di mana di konten ini gue mau bercerita tentang kisah-kisah yang ada di dunia ini, itu tragedi atau hal-hal yang heboh dan lain sebagainya. Dan pada kali ini gue mau bercerita tentang tragedi yang menimpa pesawat Cessna 172 Skyhawk pada tahun 2011. Dan tragedi ini terjadi di Gunung Ciremai. Seperti apa ceritanya? Tonton terus. Seperti kita ketahui, Gunung Ciremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat yang merupakan salah satu gunung favorit bagi para pendaki gunung. Selain karena treknya yang cukup bersahabat, pemandangan di Gunung Ciremai ini sangat bagus sekali, sehingga banyak pendaki yang berdatangan untuk melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Namun, selain karena pendakiannya, Gunung Ciremai juga terkenal dengan mistisnya dan tragedi-tragedi yang ada di tempat tersebut. Dan salah satunya adalah menghilangnya pesawat Cessna 172 Skyhawk ketika ada di udara. Dan kemudian ternyata pesawat tersebut jatuh di Gunung Ciremai. Ceritanya bermula pada tanggal 16 November 2011, di mana satu orang instruktur dan dua siswa dari Sekolah Penerbangan Nusa Flying International School, Kapten Partogi Sianipar, dan dua siswanya Muhammad Fikriansah dan Agung Febrian akan melakukan latihan training cross country, di mana latihan ini itu menerbangkan pesawat lintas kota. Nah, kota awalnya itu adalah di Jakarta, di Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Lanut Cakrabuana yang ada di Cirebon. Setelah sang kapten mengecek nih safety-nya pesawat ini, keselamatannya, keamanan, serta cuaca, kapten pun bergegas untuk lepas landas karena dirasa ini sudah aman lah, cukup karena cuaca juga bagus. Mereka pun lepas landas dan terbang. Nah, ketika di udara, sang kapten masih sempat berkomunikasi nih dengan pihak bandara, pihak sekolah, dan siswanya juga sempat ngobrol gitu sih ya. Biasalah kalau pelatihan kan menerangkan nih penerbangan itu seperti apa-apanya gitu. Nah, namun pada pukul 9 si pesawat Cessna ini mengalami trouble karena cuaca yang tiba-tiba buruk. Angin yang pada saat itu tenang tiba-tiba menjadi kencang dan membuat pesawat oleng, dan sang kapten atau sang pilot kehilangan kendali meski sudah berusaha untuk mengendalikan pesawat ini. Dan tepat pada saat itu juga pesawat hilang komunikasi dengan bandara. Nah, setelah mendengar pesawat ini hilang komunikasi dan tidak ada di radar, pihak sekolah ini segera menghubungi pihak berwajib untuk melaporkan bahwa pesawat Cessna 172 Skyhawk yang ditumpangi oleh Kapten Partogi Sianipar, Muhammad Fikriansah, dan Agung Febrian ini telah hilang di udara, dan kemungkinan besarnya ini jatuh, dan lokasi jatuhnya pun entah di mana. Nah, setelah mendapat informasi tersebut, pihak berwajib ini segera mengumpulkan tim pencari, di mana tim pencari ini ada dari Basarnas, ada dari Wanadri, ada dari relawan gitu, banyak lah pokoknya. Segera mereka memetakan perkiraan diduga pesawat ini jatuh di mana nih, setelah mendengar penjelasan dari pihak sekolah bahwa ini akan mendarat ke sini gitu dengan kondisi seperti ini. Nah, setelah dipetakan seperti itu, tim pencari mulai memetakan titik-titik di mana nih yang kemungkinan pesawat ini jatuh. Salah satunya yang pertama adalah mereka coba mengecek ke daerah Lembang. Kenapa daerah Lembang? Karena ada laporan yang melihat bahwa ada sebentuk benda putih gitu yang diduga serpihan dari pesawat terlihat di udara. Nah, pada saat itu tim pencari langsung ke sana, ke Lembang, ke lokasi tempat benda putih ini nih ditemukan. Namun ternyata ketika mereka sampai sana, benda yang mereka temukan bukan serpihan pesawat, melainkan sisa dari layang-layang. Tim pencari pun langsung bergegas merubah titik pencarian mereka kembali mencari dengan lokasi yang berbeda, yaitu di Gunung Burangrang di daerah Purwakarta. Mereka mencari di daerah Purwakarta karena pada saat lepas landas mereka si pesawat ini belum lama nih berkomunikasi gitu. Jadi sepertinya memang jatuh di sini di Gunung Burangrang. Tim pencari pun segera
dibagi beberapa orang untuk menyisir Gunung Burangrang. Selama seminggu penuh mereka mencari di Gunung Burangrang tanpa kenal lelah. Ya meski fisik mereka pasti lelah lah. Maksudnya mereka juga manusia biasa gitu, pasti butuh istirahatnya. Dan setelah 7 hari ternyata hasil pencarian mereka nihil, tidak ditemukan sama sekali tanda-tanda pesawat Cessna ini jatuh di Gunung Burangrang. Sempat hampir putus asa juga sih ya, seminggu belum juga ketemu. Nah, tim pencari ini segera mereka merapatkan nih, segera rapat, segera membahas lagi kira-kira titik mana lagi nih yang diduga tempat pesawat ini jatuh. Nah, pada saat mereka berkumpul ini, beristirahat, jeda dalam pencarian, tiba-tiba ada kabar bahwa ada seorang petani yang mendengar suara pesawat mendengung pada tanggal 20 November di sekitar ladangnya. Nah, petani ini berasal dari Desa Cikaraca, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Segeralah ketika mendapatkan informasi ini, segera tim pencari ini meng-cross check dan memvalidasi informasi yang ada. Dirasa cukup kuat, dan karena memang di Burangrang pun mereka tidak menghasilkan apapun, tim pencari memindahkan lokasi pencarian ke sekitar Gunung Ciremai, di mana Desa Cikaracak ini berada di kaki Gunung Ciremai, dan mereka pun membuat pos pencarian di sana. Nah, ketika mereka ketika mereka pindah ke Gunung Ciremai, semakin banyak saja tuh yang membantu pencarian. Selain dari Basarnas, Polri, TNI, Wanadri, terus ada juga komunitas pecinta alam, relawan yang lain, dan juga warga lokal ikut mencari kemungkinan pesawat ini jatuh di Gunung Ciremai. Dan pada tanggal 23 November resmi nih pencarian di Gunung Ciremai terkait jatuhnya Cessna 172 dimulai. Beberapa relawan membagi tugas beberapa tim, yang satu ke sebelah sana, yang satu ke sebelah sana, dan mereka terus mencari di hutan di Gunung Ciremai. Nah, karena memang diduga jatuhnya ini bukan di jalur pendakian dan juga bukan di jalur bukan jalur biasa para petani melewati, jadi agak kesusahan nih tim pencari ini untuk menemukan jalan, untuk menemukan lokasi yang tepat jatuhnya pesawat ini. Jadi mereka harus istilahnya kalau bahasa Sunda tuh ngebabad lah, memangkas rumput-rumput liarnya gitu, beberapa pohon yang menghalangi, dan cukup makan waktu banyak juga hingga sampai lebih dari 5 hari, kalau nggak salah 5 hari ya. 5 hari mereka melakukan pencarian. Dan ya kembali hampir putus asa, mereka beristirahat sejenak untuk menenangkan diri dan memetakan kira-kira di lokasi mana nih pesawat ini jatuh. Nah, ketika mereka sedang beristirahat ini, tiba-tiba ada 5 orang warga lokal yang berlari menuju pos pencarian. Mereka membawa sebuah benda yang diduga adalah serpihan dari pesawat Cessna ini. Dan segeralah tim pencari meng-cross check nih benda yang dibawa oleh warga lokal ini. Warga lokal ini menyebutkan bahwa mereka menemukan serpihan pesawat ini di puncak Ciremai. Dan ketika tim pencari mendengar kabar ini, mereka segera memperkecil juga wilayah pencarian mereka di sekitar puncak Ciremai dari arah Desa Cikaracak. Dan mereka terus mencari bersama warga lokal lainnya dengan bukti yang benar-benar bukti valid nih bahwa ini serpihan pesawat Cessna ini gitu. Terus mencari, dan setelah 1 hari 1 malam mereka mencari, akhirnya bangkai pesawat Cessna ini ditemukan di tebing sekitar Kawah Burung Gunung Ciremai. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, di Ciremai itu ada yang namanya Kawah Burung, yang katanya sih ini tuh kawah lama ya sebelum Gunung Ciremai meletus, dan memang lokasinya di daerah Cikaracak atau Desa Payung lah, sebelah bukan kalau teman-teman yang suka mendaki, bukan daerah Apuy lah gitu, tahu kan, di sebelah sini berarti timur Ciremai. Nah, oke, lanjut. Dan ditemukan nih bangkai pesawat Cessna ini di tebing yang sudah hancur. Pesawat ini sudah hancur. Tim pun segera memeriksa keadaan di dalam pesawat, dan ditemukanlah 3 jenazah yang bertumpuk di kokpit yang sudah seperti lah yang 13 hari tidak ditemukan seperti apa ya jenazahnya. Teman-teman juga pasti tahu lah, dalam keadaan yang sudah busuk dan sudah seperti itu. Nah, setelah ditemukan nih, tim segera mengevakuasi 3 jenazah ini, yang mana Kapten Partogi Sianipar
Muhammad Fikriansah dan Agung Febrian. Mereka segera mengevakuasi ketiga jenazah ini dan membawanya turun. Jenazah pun dievakuasi dan tim pencari dibagi menjadi 3 tim. Satu jenazah beranggotakan 24 orang agar mereka bisa bergantian. Sebelumnya pencarian ini sangat lama dan proses pengevakuasiannya juga lama karena memang jalur yang digunakan bukan jalur yang biasanya. Jadi masih banyak tumbuhan rambat gitu. Jadi tim pencari harus hati-hati agar tidak terjerembab juga ke jurang di sana. Nah, tim pun dibagi menjadi 3 buat bergantian, satu jenazah, 24 orang. Ya, pada akhirnya pada tanggal 29 November 2011, jenazah sampai di bawah dan segera dibawa ke rumah duka masing-masing keluarga. Dan keluarga yang menerima jenazah ini sangat lega karena memang mereka tidak berharap banyak lah. Istilahnya jenazahnya ditemukan aja udah syukur gitu. Mereka bisa dikebumikan dengan layak dan tidak ada tuntutan apapun kepada pihak manapun gitu. Ya, dan gue salut sih sama tim pencari yang gak kenal lelah, juga sama warga lokal yang membantu pencarian ini. Mereka itu tidak pamrih, tidak mengharapkan apapun, tapi mereka rela mau membantu orang-orang ini gitu, membantu pencarian ini. Ini yang gue salutin dari orang-orang Indonesia, mereka selalu bergotong royong. Oke, lanjut ke ceritanya. Dan setelah resmi ditemukan, dikembalikan juga ke pihak keluarga, akhirnya kasus jatuhnya pesawat Cessna 172 ini resmi ditutup. Dan sebenarnya sih ada cerita mistis, katanya tim pencari itu sempat bolak-balik di daerah Kawah Burung tapi tidak melihat bangkai pesawat di sana gitu. Yang jadi anehnya mereka berkata seperti itu. Kalau kata orang lokal, si warga lokal, jadi bangkai pesawat ini ditutupi sama yang ngagegeh atau yang berdiam diri di Gunung Ciremai katanya, tapi kita nggak tahu lah, wallahu alam bisawab, ya nggak tahu. Dan ya mungkin segitu ada cerita tentang jatuhnya pesawat Cessna 172 ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita bahwa alam tidak pernah bisa kita tebak dan rencana Tuhan tidak pernah kita tahu akan seperti apa. Yang jelas kita harus menjalani hidup ini dengan sebagaimana yang telah Tuhan takdirkan. Terima kasih sudah menonton, dan barangkali ada yang mau menambahkan informasi atau meralat atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. See you, bye.